Selamat pagi, kembali bersama saya Pascal Tethol dalam Ruang Refleksi. Pengalaman tidak dihargai, pengalaman mendapat kritikan yang pedas, pengalaman dianggap kita tidak membuat apa-apa, best practice yang kita tawarkan ditolak, muncul sikap yang menganggap enteng, sering membuat kita terluka. Maka beberapa hal mungkin ingin saya bagikan agar kita tetap eksis dengan kebaikan kita. Pertama, ketika karya baik kita, perbuatan tulus kita ingin juga agar praktik baik itu terjadi, ditolak, maka seringkali secara normal muncul pikiran negatif, kejengkelan, emosi di dalam diri kita. Langkah pertama adalah jangan membiarkan energi negatif itu menguasai dan memporak-porandakan bahkan mematikan nilai-nilai baik, semangat baik dalam diri kita. Fokuslah dengan kebaikan-kebaikan yang ingin kita tawarkan. Walaupun ditolak oleh orang lain, itu persoalan dia, bukan persoalan kita. Yang kedua, mungkin juga perlu kita lengkapi pemahaman kita bahwa kita berbeda satu dengan yang lain. Dan karena kita berbeda, bisa saja bahwa seseorang itu, orang yang dekat dengan kita, masih terbelenggu dengan pengalaman buruk di masa lalu. Sehingga ia gampang mengeluarkan kata-kata tanpa ia berpikir atau menyadari bahwa kata-kata itu melukai orang lain. Setiap orang berbeda. Biarkanlah ia tampil dengan dirinya. Karena apa yang keluar dari mulutnya, dari sikapnya, menggambarkan kualitas dirinya. Yang ketiga, mungkin baik kita membiasakan diri kita untuk introspeksi. Bahwa reaksi negatif dari orang lain kepada kita, mungkin ada hal-hal lain yang kemudian menuntunnya. Karena itu tidak perlu kita bereaksi berlebihan atas orang yang tidak menghargai kita. Yang keempat, fokuslah terus berbuat baik. Diterima atau tidak, itu bukan soal. Kalau ada orang menolaknya, itu problem dia, bukan problem kita. Kita tetap terus berbuat baik. Karena perbuatan baik itu membawa kekuatan untuk terus kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kalau dia punya pikiran tertentu, menganggap enteng dengan sejumlah litani pembenaran diri, biarlah itu. Itu menjadi gambaran pribadi orang itu. Dan tentu yang terakhir, kalau kita sudah memberi sesuatu yang baik kepada orang itu dan dia tetap tidak mau menerima, biarlah. Fokuslah kepada orang yang mau menerima. Fokuslah dan tetap merawat mereka-mereka yang menghargai apa yang engkau buat. Karena lebih banyak orang yang menghargainya daripada satu dua orang yang sering mengkritik secara berlebihan. Dan itu menunjukkan kualitas dirinya. Saudara semua, hal ini kelihatan sepele. Tapi ini butuh latihan terus-menerus. Butuh pembiasaan. Dan karena itu akan membuat diri kita awet terus. Kita mengawetkan nilai-nilai kebaikan di dalam diri kita. Karena sekali lagi, kita tidak bisa menuntun orang lain untuk ikut pikiran kita. Orang lain dia tumbuh dengan ciri khasnya masing-masing. Dan karena itu, penuhilah kata-kata, tindakan, cara bergaul dengan hal-hal yang positif. Itulah tugas kita masing-masing. Tidak usah peduli tentang apa respon orang, entah itu positif atau negatif. Tapi fokuslah kepada kebaikan yang tumbuh di dalam diri kita. Karena itulah nilai-nilai yang menuntun kita untuk tetap berbuat baik. Zaman ini, perbuatan sebaik apapun bisa ditanggap dengan cara yang berbeda. Kita melakukan refleksi-refleksi semacam ini, ada banyak juga orang yang nyinyir. Tapi lebih banyak orang yang menghargainya. Sekali lagi, reaksi orang menggambarkan kualitas dirinya. So, mari tetap berbuat baik. Karena kebaikan ini yang menuntun kita menuju kepada sumber air kehidupan. Dan di sana kita menemukan kegembiraan dan membawa sukacita bagi banyak orang. Tuhan memberkati.